Selamat pagi. Rapatnya hari ini untuk pertemuan hari ini dalam pelajaran bimbingan paling kita akan membahas bimbingan klasikal yang kita akan bahas hari ini adalah pengendalian emosi. Karena kita selaku manusia itu mempunyai perasaan, mempunyai pikiran, jadi otomatis kita akan ada emosi. Ya, dengan emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi itu perlu dikendalikan agar kita tidak terjerumus atau kesalahan. Supaya diri kita akan terarah. Karena emosi manusia itu juga terdiri dari banyak sekali. Itu ada terdiri yang paling dasarnya adalah enam emosi ya. Manusia itu ada emosi bahagia. Emosi bahagia ini terdiri dari berbagai macam tingkat, karena ada puas. Mungkin puas itu kalau seseorang mendapatkan apa yang diinginkan. Contohnya seperti apa? Kira-kira emosi puas. Biasa kayaknya kalau kalian mempunyai cita-cita atau keinginan untuk diberikan apa oleh orang tua kalian, setelah itu dijanjikan apa kalian mendapatkan nilai yang bagus, nilai kelas, setelah itu kalian diberikan HP, maka itu akan merasakan suatu kepuasan. Ya, itu contohnya. Ada gaya hidup yang bahagia, zaman bangga untuk kalau kita berdagang atau kita kalau ada yang waktu masih kalau sekolah, kalau sudah mulai belajar berdagang, begitu seorang itu mendapatkan keuntungan, maka dia akan merasakan suatu kebahagiaan, juga bersyukur atau bersemangat dalam belajar. Ya. Yang kedua itu adalah sedih. Itu emosi sedih. Sedih itu terdiri dari berbagai macam juga. Itu ada malu, kosong. Kosong itu bagi pikiran kita yang sudah kosong, mungkin karena kita kecewa, karena ada janji terus temanmu itu tidak menepati, itu akan menjadi kecewa atau kasihan. Itu kasihan karena kita melihat orang lain yang mendapat musibah, ya, juga berduka. Terus juga ada rasa bersalah, terus ada rasa kesepian, sengsara, dan terlantar. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah rasa benci. Dengan ada emosi rasa benci juga, itu akan menjadikan kita menjaga kesehatan. Karena kalau kita tidak ada rasa benci, nanti makan-makanan yang kotor kita akan makan. Itu fungsi sangat pentingnya. Begitu juga dengan kita muak, jadi kita ada rasa bosan, kita akan menghindari hal-hal yang tidak bagus tadi. Tidak, mungkin kita sudah keseringan, ya tidak akan berkenan kalau kita makan. Begitu juga marah. Kalau marah di sini dia digambarkan dengan tadi muka merah, dia matanya melotot, ya. Itu juga terdiri dari rasa iri, rasa kesal. Mungkin ini karena orang yang tidak senang dan merasa orang lain, ada sifat hal yang buruk, jangan dilakukan, jangan
marah itu karena kesal, mungkin karena kita ada janji dengan seseorang, akhirnya seseorang itu tidak akan pasti lagi. Kita menunggu berapa lama akhirnya akan seseorang itu akan berpisah. Itu juga benci. Benci ini karena disakiti. Disakiti itu apa? Lagi kalau dengan cinta, ya, makanya jangan kalau sekarang jangan pernah cinta. Tapi kamu akan merasa disakiti tadi. Apalagi kalau bagi anak perempuan itu, kalau cinta itu akan sangat berbeda dengan pendidikan dari laki-laki. Karena cinta sendiri itu dalam prakteknya yang negatif. Bisa kalau singkat itu cerita indah tiada arti, berarti cerita itu cerita yang tidak ada artinya. Jadi kalau kalian masih sekolah harus fokus ke pelajaran dulu, biar untuk mengejar cita-cita. Ada apalagi kan banyak kalau kita lihat di televisi itu gambar cintanya sampai bunuh diri, dia sampai ke sekolah, berhenti sekolah, itu jangan sampai terjadi. Ya karena kalau orang cinta itu akan lebih banyak terkadang mudarat yang lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Makanya terjadi kalau nggak bisa menjaga diri, kita akan hamil di luar nikah, ya. Makanya selalu kan kalau dapat menjaga diri, jangan sampai gue fokus ke pelajaran dulu. Cinta itu kalau sudah lulus dari SMA, murka itu murka juga karena mungkin dibohongin, ya. Sekarang tak murka yang merasa kalau murka itu hampir dengan cinta itu. Terus lagi emosi marah itu terjadi cemburu, ya. Cemburu karena cinta tadi, apalagi ada cemburu muka. Cemburu muka itu berarti dia tidak menyelidiki dulu apa yang terjadi. Dia hanya menekan, hanya perasaannya. Padahal terkadang yang terjadi yang kita lihat itu tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Apalagi kamu ada cowok berjalan dengan laki-laki lain, padahal itu saudaranya, lalu dia itu pamannya atau ponakannya, kamu kira dia adalah pacarnya. Kamu seluruh kita sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Juga ada rasa tersinggung, ya. Tersinggung itu mungkin karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang lain, makanya kita selaku bangsa ini harus menjaga perasaan orang lain. Mungkin walaupun kata kita pantas, orang lain belum tentu. Jadi kita harus tekan rasa. Dan yang kelima itu adalah rasa takut. Nah, dengan adanya emosi rasa takut itu perlu dalam pendidikan. Dengan ada rasa takut, maka kalau kita di rumah itu pintu jendela harus kita kunci. Kalau tidak dikunci nanti ada orang yang masuk ambil barang kita. Belum lagi kalau yang lainnya, ya makanya itu ada rasa takut itu sangat penting sekali. Rasa emosi takut tadi juga terjadi seperti ngeri, ya itu ngeri itu kita melihat yang hal yang sangat ekstrim atau yang berbahaya, atau hukum itu adalah emosi juga. Mungkin yang kita perkirakan selama ini, kita kira emosi itu hanya marah, padahal itu sangat luas. Yang kita tahu selama ini kan hanya kalau seseorang marah lalu kita bilang dia emosi. Ada juga rasa cemas, ya, itu dari emosi tadi. Rasa waspada,
kita harus hati-hati waspada, kita harus hati-hati. Ada juga ragu-ragu, yang ragu-ragu ini akan membuat kita menjadi tidak terkadang tidak akan berhasil. Seorang ragu-ragu, maka kita harus percaya diri, harus kita itu harus yakin dengan ragu-ragu, yakin bahwa kita, makanya kita bekali diri kita, bekali dengan pengetahuan, dengan iman, ya, maka kita akan yakin kita akan berhasil. Jadi walaupun kita merantau untuk yang lain juga, yang kita tidak tahu keadaannya, lingkungannya, kalau tadi iman dan ilmu, insya Allah kita akan tidak akan ragu-ragu tadi. Emosi juga terkejut, yaitu heran, rasanya heran terjadi sesuatu yang artinya berpikirannya tidak mungkin, ya. Tapi itu terjadi, atau seseorang itu tertipu. Banyak orang tertipu sekarang, karena kalau kita lihat di berita-berita penipuan seperti asuransi jasa raja, gitu. Tadi dia menjanjikan hal-hal yang buruk-buruk, banyak orang yang tergiur, ujung-ujungnya itu adalah suatu penipuan. Atau yang terjadi adalah terpesona. Terpesona ini karena melihat ada tujuan dari seseorang, makanya dia bisa terpesona. Ada suatu keterampilan yang ditunjukkan atau ditunjukkan dari penampilan wajahnya, sekarang kita breaking dulu ya. Ini kita berhitung 1 dan pada tingkatan 3 itu yang bilang tingkatan 3 yang bilang dor. Nanti kalau tidak bilang dor dia dihukum apa Dani, bapak saya dan pendek dan panjang. Ini sekali lagi yang tingkatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15 itu nanti bilang jangan menggunakan angka, tapi bilang dor, ya. Coba ini 1. Kamu terus. Itu ke terus ini bilang lagi dia 1 jadi 1 nya. Terus yang keras kita pakai untuk biar konsentrasi kita lebih lagi, yang tadinya kita sudah kurang semangat, kurang fokus. Jadi itu tadi Bapak ulang lagi bahwa kita menjaga emosi itu sangat penting sekali, ya, untuk kehidupan kita yang lebih baik, supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif tadi. Nah, jadi makanya nanti kalian ada tugas juga untuk menggambarkan
Nanti kalian gambarkan emosi kalian itu gimana. Saya nanti sebutkan itu penyebabnya dan kira-kira itu jalan keluarnya. Enam jenis emosi tadi kalian itu termasuk gimana yang kalian alami hari ini ya. Tidak ada rasa bahagia, jadi ini digambarkan dengan orang yang tersenyum. Ini kalau yang sedih, digambarkan orang menangis. Ini yang marah, dan marahnya adalah bukannya merah, matanya ngotot. Ini marah. Jadi kan itu gambar perasaan diri dan tidak terkait tadi apa juga emosinya dialami. Ya, ya ini dua pada hari ini. Jadi kalau pilih dari 6 jenis ini diberikan bagi gitu. Ya salah satu. Ya sesuai yang kamu rasakan hari ini.
ini emosi yang dirasakan bahagia juga bahagia apa ya? Karena bersemangat dalam pelajaran bahagia ya ini maksudnya apa ya dia biasanya kalau kita sudah ganti itu harus ditepati ya. Jadi nanti ada orang merasa marah, merasa besar, benci tadi kan. Karena dalam agama kita dikatakan janji itu adalah utang. Bukan masalah juga kalau kita berjanji itu sama dengan kita berutang, jadi harus ditepati. Jadi kita tidak menepatinya maka kita berdosa. Apalagi kalau kita sudah berjanji dengan orang tua, berjanji dengan guru, itu akan ditepati. Jadi tidak ada apa emosinya. Ya, dari apa? Sedih, bahagia, sedih, emosi. Ya, marah, takut, marah, asal. Kata dari seseorang. Ya, makanya kita selaku siswa pelajar di sini harus menjaga perkataannya ya, jangan sampai menyebut temannya. Maka nanti buat teman itu yang merasa marah tadi, merasa jengkel, murka atau dia benci, kita harus saling pegang rasa, harus saling pengertian. Tidak boleh mengikuti lawan kita sendiri. Kita harus memikirkan teman kita orang lain. Jadi sih sebenarnya itu hanya apa? Emosi tertekan. Yang kenapa? Kalau bisa mempelajari dengan baik, ya, pasti memang ada rumah itu yang belajar, selain harus belajar dengan baik, jangan tertib, jangan ego, ya. Ini sebenarnya tidak ya. Ini masih dirasakan. Saya apa itu bertolong dari bahagia, sedih, marah, apa itu? Karena ada yang hobi ini, ada yang tidak manfaatkan di itu adalah tempat-tempatnya. Berarti akan diambil untuk mengatasi itu. Apa sendiri kalau emosinya marah? Ya kita harus kalau ada yang tidak bekerja kita memaafkan biar emosi kita tidak berlarut-larut, tidak menunda ya. Jadi harus kita memaafkan kalau ada sesuatu yang salah, baik itu terjadi atau dia memberi harapan palsu. Begitu juga yang bahagia tadi kita harus mensyukuri tadi apa yang kita dapatkan baik rezeki, ilmu. Ini dengan juga apa ini? Emosi bahagia. Bahagia. Dalam apa? Sesuatu pelajaran dengan baik. Masih sesuai dengan tujuan yang dari lama ya. Pelajaran. Jadi dari kalian semua ini emosi pada hari ini kebanyakan dari kalian itu ada sekitar 70% itu adalah bahagia atau 75%.
orang yang marah, 25% positif. Nah, jadi emosi memang emosi yang terakhir itu yang kita merasa bahagia. Itu akan membuat kita akan berpikir positif dan kita selalu gembira, itu kemudian kalau sedih itu kita akan rasa gembiranya sedih. Kalau bahagia ini kan kita akan merasa damai, bangga, dan tentunya kita positif tadi kita akan banyak kawan, ya. Begitu pelajaran yang baik, sehingga kita sesuai harapan yang diharapkan dari rumah itu. Untuk pertemuan kita hari ini kita ambil kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia yang punya pikiran, perasaan, maka kita akan memiliki emosi tadi. Kita harus bisa mengendalikan emosi supaya hidup kita bisa terarah, supaya hidup kita lebih baik, ya, supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Sebab kalau emosi kita apalagi yang marah, kita ikuti, kita terbawa, maka itu akan menjadikan diri kita sendiri. Kita akan menjadi perselisihan, ya, maka itu sudah banyak yang karena kita melakukan hal-hal itu kan tidak perlu dilakukan. Dengan adanya kasih tahu bahwa emosi itu bisa dikendalikan, ya, maka kita bisa memeliharanya supaya terarah terus. Dan kita kembangkan itu emosi yang positif, bahwa ada emosi yang negatif. Ada yang positif itu berarti emosi yang baik-baik, seperti bahagia tadi, yang bisa merasa puas apa yang kita telah kita dapatkan, atau merasa lega karena kita ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan baik, tidak merugikan salah satu pihak. Kita yang bagian yang tidak gembira, karena kita memiliki pelajaran yang baik, tidak diganggu oleh kawan, dan juga merasa damai, karena jadi tidak ada keributan, tidak ada perselisihan antara kawan kita, ya. Dan kita bisa saling berkata, saling menjaga perasaan masing-masing. Kita bangga karena kita mendapat nilai yang baik. Itu maka kita harus berusaha belajar yang sungguh-sungguh supaya dapat nilai baik. Itu akan memberikan kebanggaan untuk orang tuanya dan diri kalian sendiri. Dan beruntung tadi ya, karena kita maupun hal yang positif, kita akan merasakan beruntung. Kalau kita merasakan hal yang negatif, kita akan beruntung, ya. Dan tentunya kita harus bersyukur kepada selaku umat Islam yang beragama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita dalam waktu yang sempurna, dalam pancing raya lengkap. Sebab kalau sampai diciptakan dalam pancing raya tidak lengkap, itu kamu lihat orang buta yang dia tidak bisa
jalur yang luas, gunung-gunung yang tinggi, begitu juga matahari yang terbenam di ufuk barat pada sore hari itu, kalau kita cermati, kita lihat itu merupakan suatu keindahan dan bersyukur semakin kita melaksanakan perintah Allah dan itu kita melakukan Islam, lalu kali itu sudah balik. Baru pasangan itu balik. Balik itu pasti sudah dapat membedakan mana yang buruk dan yang baik. Itu selaku Islam itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat, gitu ya. Jadi kalau kita kan melaksanakan sholat berjamaah yang bergiliran. Jadi kalau bapak lihat waktu melaksanakan sholat berjamaah, laki-laki ini pasti ribut, kadang kayak orang main silat, karena kali itu belum memahami, belum menyadari bahwa sholat itu adalah kita menyembah Allah, menciptakan diri kita dalam dipermainkan. Dan itu kita kewajiban kita belajar ngaji, belajar agama. Sholat itu adalah wajib. Itu kadang kita berinteraksi dengan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi untuk kedepannya kalau main sholat itu jangan untuk mainan, kita khusus fokus, kita berpelajaran bacaan-bacanya. Dan terakhir termasuk bagian ini adalah bersemangat. Nah, jadi kalian harus selalu siswa harus semangat dalam belajar, semangat baca sekolahnya di rumah. Jadi seperti yang minggu yang lalu yang kita bahas, kita harus biar semangat belajarnya, fokus dan harus tidur yang teratur, tidurnya jangan kemalaman. Jadi tidur paling telat itu kalau bisa jam 9, jam 5 kita bangun melaksanakan sholat gitu. Jangan tidur yang cukup, maka